anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar, inisialnya SM, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. KPK bakalan garap Gibran dan juga Kaesang. Ini bukti baru yang telah disiapkan. KPK berjanji akan memeriksa Gibran dan juga Kaesang Pangarep. Itu jika laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terbukti ditemukan dalam laporan yang dilayangkan oleh Ubaidillah Badron. Ubaidillah optimis bahwa lembaga anti rasuah itu akan melakukan yang terbaik. Kita percaya pada KPK bahwa pasti akan melakukan yang terbaik bagi bangsa, ujarnya kepada redaksi usai diperiksa oleh KPK Rabu 26 Januari. Aktivis 98 itu juga menyebutkan saat pemeriksaan dirinya memberikan dokumen tambahan kepada KPK terkait laporannya tersebut. Kami juga membawa bukti baru, dokumen tambahan baru untuk mempermudah proses laporan kami, ungkap Ubaidillah. Dosen Universitas Negeri Jakarta itu mengaku diperiksa selama 2 jam lebih oleh KPK dan dicecar beberapa pertanyaan. Diperiksa 2 jam lebih, kira-kira pertanyaannya seputar laporan yang sudah ada dilaporkan ke KPK. Ucap Ubaidillah. Sebelumnya KPK juga telah berjanji akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh Ubaidillah Badron tersebut. Ia menyatakan masih memverifikasi laporan Ubaidillah terkait 2 putra Presiden RI itu, Kaesang Pangarep dan juga Gibran Rakabuming, atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme terkait relasi bisnis. PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, langkah tersebut merupakan proses wajib yang dilakukan oleh seluruh pelaporan yang masuk ke KPK. Selain itu, proses tersebut juga berguna untuk menentukan apakah pokok aduan yang masuk sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataupun tidak. Tentu, tujuannya untuk memastikan bahwa itu kewenangan KPK atau bukan, kalau kemudian ada dugaan peristiwa pidana korupsi. Termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak, tentu semuanya membutuhkan waktu dan proses. Begitu kata Ali. Ali juga menegaskan KPK bakal tetap menelusuri dan melakukan pengumpulan data untuk menambah informasi. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan. Selain itu, telah diberitakan bahwa Ubaidillah Badron 2 jam diperiksa dan melampirkan dokumen tambahan dugaan KKN Gibran Kaesang. Dosen UNJ Ubaidillah Badron baru saja selesai memenuhi panggilan dan pemeriksaan KPK Rabu siang. Kepada wartawan, aktivis 98 itu mengatakan bahwa pemanggilan ini dalam rangka mengklarifikasi pelaporan atas dugaan KKN, di mana diduga dilakukan oleh 2 putra Presiden Jokowi, Kaesang dan juga Gibran. Ini klarifikasi untuk memperjelas aduan kami, klarifikasi hampir 2 jam, kata Ubaidillah didampingi kuasa hukumnya. Selain klarifikasi, Ubaidillah juga menyebut pihaknya memberikan dokumen tambahan terkait dengan data dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Data tambahan itu katanya untuk memperkuat pelaporannya ke KPK beberapa waktu lalu. Kami juga sekaligus membawa dokumen tambahan untuk memperkuat apa yang kami sampaikan. Di sisi lain, pihaknya mempercayakan sepenuhnya proses hukum yang berjalan kepada KPK. Ubaidillah meyakini lembaga pimpinan Firly Bahuri akan menegakkan hukum dengan prinsip equality before the law atau semua warga negara berkedudukan yang sama di mata hukum. Juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dugaan pencucian uang terhadap 2 anak presiden makin menguat setelah terbongkar perusahaannya menyuntik modal ke usaha Gibran dan juga Kaesang tidak terdaftar di OJK.
Harusnya perusahaan itu tercatat di OJK. Ini ada perusahaan yang menyuntik dana ke bisnis Gibran dan Kaesang, tidak terdaftar di OJK, justru makin menguatkan dengan pencucian uang. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada Sabtu 22 Januari kemarin. Menurut Muslim lagi, PPATK harus menelusuri aliran dana perusahaan Alpha JWJ Venture ke bisnis milik Gibran dan juga Kaesang. Gibran sebagai pejabat publik masih menjabat komisaris, ini melanggar konstitusi. Kata Muslim, kasus Gibran dan Kaesang menjadi ujian berat buat KPK dalam memberantas korupsi. Masyarakat sendiri dibuat kecewa terhadap KPK, terutama menyangkut dugaan korupsi yang melibatkan elit di negeri ini. Seperti dilansir dari investigator.co.id, dilakukan penelusuran untuk menggali lebih dalam tentang Alpha JWJ Venture sebagai perusahaan modal Ventura. Berdasarkan dokumen statistik Lembaga Pembiayaan 2020 yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 61 perusahaan modal Ventura yang terdaftar hingga akhir tahun 2020. Sebanyak 57 perusahaan bersifat konvensional dan sisanya 4 perusahaan berbentuk syariah. Dari 61 perusahaan modal Ventura yang terdaftar di OJK, tidak ada satupun yang bernama Alpha JWJ Venture dan tidak terdaftar. Padahal Alpha JWJ Venture telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2016. Usai kemarin Kaesang yang disentil bisnisnya serta sahamnya yang mencapai 100 miliar rupiah, kini giliran bisnis es doger Gibran kena sentil, dapat suntikan dana 71 miliar rupiah. Usai sang adik yakni Kaesang Pangarep, kini giliran Gibran Rakabuming yang usaha bisnisnya disentil terkait dengan suntikan dana bernilai fantastis. Seperti diketahui, belum lama ini keduanya memang dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Nah, tetapi sebelumnya publik terkesan hanya cukup banyak menyoroti persoalan saham Kaesang terkait dengan frozen food. Kini gantian putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang disentil dan menarik atensi publik sehubungan dengan bisnisnya. Gibran Rakabuming Raka sendiri diketahui memiliki pekerjaan sampingan, yaitu berbisnis atau buka usaha es doger. Menanggapi hal itu, pakar information teknologi atau IT, Sami Nota Slimboy, juga tak mau ketinggalan menyoroti bisnis Gibran. Praktisi IT, Samami Nota Slimboy, lantas buka suara melalui akun Twitternya yang menilai bisnis yang tengah digeluti Gibran masih terbilang sangat baru. Oleh karena itu, Sam juga heran dengan bisnis Gibran yang baru itu, tetapi sudah mendapatkan suntikan dana sampai 71 miliar rupiah. Bisnis ginian yang terhitung baru dapat suntikan dana 71 M. Begitu ujarnya dilansir dari redaksi di Twitter pada Sabtu 15 Januari kemarin. Lebih jauh, ia juga menyinggung kejanggalan dalam suntikan dana dengan nominal fantastis tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya males masalahin aja. Jadi kalau ada yang gerak laporin KPK, yang nggak ujuk-ujuk juga. Kebanyakan orang ya males repot. Dilansir dari redaksi Galamedia, bisnis startup gula yang didirikan oleh Gibran disebut mendapatkan suntikan modal senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 71 miliar rupiah. Suntikan dana itu berasal dari firma modal Ventura Alpha JWJ Venture, di mana Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan juga kota kecil.